Pada kesempatan ini kita berkumpul di ruang guru SMA di Desa Tuangkuna Barat dalam kegiatan bangun kolaborasi bersama BPBPK Provinsi Sumatera Utara, yang mana di sini Bapak yang sengaja berhadir di tengah-tengah kita semua. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita tukar kebenaran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan di kemudian hari. Yang kami itu Bapak Kepala SMA Negeri 1 Angkau Barat, Bapak Fasilitator Nasional, Bapak Malim Saleh Rambe, SOS SPDI yang telah berhadir di depan kita semua. Kemudian BK kita yang menjadi narasumber pada kesempatan ini, Ibu Nurholilah Stonpul SPD dan Ibu Sri Bulan Dayani. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak yang telah berhadir untuk kita di sekolah ini, meskipun situasinya mendadak ataupun tidak maksimal, tapi ini kita sempurnakan sehingga nanti kegiatan yang berlangsung pada kesempatan ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya bisa sama-sama nanti kita refleksikan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ketika kita berada di kelas masing-masing. Nah, tentunya pada kesempatan ini sebelum kita masuk di acara, yang pertama adalah sambutan dari protokol. Kemudian nanti yang kedua sambutan dari Bapak Fasilitator yang telah hadir di depan kita semua. Selanjutnya pemaparan materi nanti yang disampaikan oleh Ibu Nurholilah Stonpul dan Ibu Sri Bulan Dayani SPD. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, mari kita terlebih dahulu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Fasilitator yang telah berhadir di depan kita. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kurang semangat Bapak Ibu, walaupun kita sibuk dengan siswa kita, apalagi sekarang ada pula berita yang viral, tetap kita harus semangat sebagai pendidik Bapak Ibu. Boleh kami berpantun Bapak Ibu? Jalan-jalan ke Gunung Selamat, singgah sebentar membeli tomat. Jika Bapak Ibu umat Muhammad, jawab salam kami dengan semangat. Kami ulangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, walaupun pada kesempatan ini tadi kami sudah sempat berjumpa karena bila juga ada tugas lain. Kemudian Bapak Wakil Pak Ferry ya, Pak Paralian, mohon maaf Pak kalau salah sebut, karena juga baru sekali ini kesini Bapak Ibu. Nah, jadi Pak Wakil yang sudah ya menyiapkan kegiatan kita ini, kita berdoa beliau sehat walafiat dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi beliau. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu calon Fasda, fasilitator daerah untuk wilayah Sumatera Utara, terutama bagian Tabaksel, Ibu Nurholilah Stonpul SPD dan juga Ibu Sri Bulan Nandayani Harhab SPD, dan terkhusus kepada ibu-ibu hebat yang mungkin tidak kami sebutkan namanya lagi yang sudah hadir pada kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama mungkin kami akan sedikit memperkenalkan. Nama kami adalah Malim Saleh Rambe, berasal dari Padang Bolak, Padang Lawas Utara, kemudian tugas di Universitas Muhammadiyah, dosen BK di sana. Kemudian kemarin kita pada 3 bulan yang lalu kita menjadi fasilitator nasional
dilatih di Jakarta selama 1 minggu, dan kemarin kami mengimbaskan ke Fasda kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan agar kita satu persepsi dengan kegiatan kita ini, Bapak Ibu. Yang pertama, jadi Bapak Ibu, boleh saya ke depan sebentar ya Bu? Ya Pak Wakil, sekitar 5 menit ya. Oke. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan yang sudah dibuat oleh Menteri kita sekarang. Ini yang sudah berlangsung, ada deep learning, itu sudah mungkin Bapak ketahui. Ada coding, tapi ini untuk mereka yang mendapat bos kinerja. Kemudian ada salah satunya adalah ini Bapak Ibu, yaitu ada pelatihan bimbingan konseling. Karena ditargetkan selama 5 tahun ini Bapak Ibu, bukan cuma guru BK yang mampu membimbing anak kita ini dari segi karakter, tapi semua guru mapel. Jadi dia akan berjenjang Bapak Ibu. Tugas kami sebagai fasilitator nasional itu akan melatih fasilitator daerah. Dan nanti ibu-ibu kita sebagai fasilitator daerah akan mengimbaskan ke guru. Seluruh guru mapel nanti akan memahami ada 7 jurus yang akan diterapkan dan akan kita pahami untuk menangani anak-anak kita ke depannya. Dan ini bukan hanya untuk guru BK, tapi seluruh guru Bapak Ibu. Tapi saat ini proses dari Menteri itu baru di Fasda. Fasilitator nasional sudah, fasilitator daerah sudah, setelah itu nanti akan beralih ke Bapak Ibu. Sampai ke guru mapel Bapak Ibu. Jadi ada 7 jurus Bapak Ibu yang akan nanti kita pahami kepada anak-anak kita. Ada kenali potensi, kemudian yang kedua itu ada di situ kelola emosi, kemudian tumbuhkan resiliensi, kemudian jaga konsistensi, kemudian bangun koneksi, bangun kolaborasi, dan yang terakhir adalah menata situasi. Ini semua guru harus tahu Bapak Ibu. Dan momen ini kami ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan kita ini bagian dari penilaian dari ibu fasilitator daerah kita. Karena mereka wajib untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kenapa ini diadakan Bapak Ibu oleh pemerintah? Karena pertama, itu perilaku anak-anak kita sekarang itu sudah luar biasa. Bahkan tak perlu kami sampaikan Bapak Ibu, apalagi berita yang viral ini. Sampai kapan seperti ini? Maka kita harus membangun membangun semangat dan daya juang untuk tetap mendidik anak-anak kita ini. Diharapkan dengan 7 jurus ini nanti kita memiliki modal untuk memahamkan anak-anak kita. Kemudian untuk mewadahi itu, maka Menteri membuat program ini Bapak Ibu, yaitu 7 jurus BK hebat yang akan dilaksanakan oleh semua guru di Indonesia. Tapi ini kan baru setahun Bapak Ibu, masih berproses. Jadi inilah tujuan dari kegiatan kita ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan, nah ini tadi latar belakang, tak perlu kami ceritakan, sehingga ada tujuan umum, ada tujuan khusus Bapak Ibu. Tujuan umumnya di sini bisa kita lihat, memang seperti yang kami sampaikan tadi, agar kita memiliki kompetensi dalam memahami permasalahan anak kita di sekolah. Tapi tujuan khususnya adalah bagaimana semua guru mapel itu memiliki kemampuan memahami siswa dan memiliki kemampuan bagaimana menangani permasalahan-permasalahan siswa. Tapi ini dalam bentuk yang sederhana. Jadi besok itu Bapak Ibu, guru BK itu bukanlah hanya Bu Holila dan Bu Bulan, tetapi kita sudah memiliki kompetensi dalam menangani permasalahan-permasalahan kecil dari anak kita ini. Jadi karena kita sudah memiliki kompetensi tadi, ada 7 kompetensi, ada 7 jurus yang sudah kita miliki. Makanya dikeluarkan oleh pemerintah lah. Nah, ini sebentar. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi dikeluarkanlah aturan atau permen yang menangani tentang ini.
Dan ini selama 5 tahun ke depan, maka ini akan disebarluaskan ke seluruh guru se-Indonesia. Namun saat ini hanya baru sampai di Fasda. Lanjut Bu tadi yang rumusnya, yang rumus tadi Fasda. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan Fasda kita. Jadi ibu kita yang berdua ini, mereka itu kemarin sudah melakukan pelatihan Bapak Ibu. Jadi mereka akan ada nilai 20%, 25% itu adalah post test yang sudah ibu-ibu lakukan kemarin. Kemudian ditambah dengan NB, yaitu nilai praktek BK. Dari setiap jurus ini nanti akan diskor di LMS, di info GTK mereka, dan itu akan diskor. Dan terakhir Bapak Ibu ada 35% ada nilai OJL. Jadi setelah mereka, ibu kita yang hebat ini melakukan pelatihan tadi, maka dalam 1 bulan ini mereka akan melaksanakan OJL, yaitu melaksanakan, mengimbaskan 2 jurus minimal terhadap siswa dan guru. Makanya kegiatan kita ini Bapak Ibu bagian dari kegiatan Fasda mereka kemarin. Nanti kalau sudah masuk nilai OJL ibu-ibu kita, Bu Holga dan Bu Bulan, nanti di akhir atau di awal November barulah nanti mereka ditentukan lulus atau tidak sebagai fasilitator daerah. Jadi ini bagian dari kegiatan mereka Bapak Ibu. Dan nanti kalau ibu-ibu kita yang lulus, mereka akan menjadi fasilitator daerah atau mereka akan diseminasi ke sekolah-sekolah di luar sekolah kita ini sebagai perpanjangan tangan dari fasilitator nasional. Jadi ini Bapak Ibu adalah rangkaian kegiatan fasilitator nasional yang kemarin. Kemudian Bapak Ibu, dilanjut Bapak Ibu. Terakhir. Oke, kelanjutan program ini Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan tadi, maka kedepannya ini kita akan mendapatkan informasi dan harus mampu tadi melaksanakan 7 jurus BK hebat, yaitu kenali potensi, kemudian kelola emosi. Nanti ditayangkan Bu, sebelum tampil kita nyanyi bersama dulu. Nah, biar familiar di ibu-ibu kita ini. Ini berlaku untuk bukan cuma untuk anak di sekolah Bapak Ibu, untuk anak kita di rumah juga berlaku. Dan nanti salah satu jurus kedua ibu kita ini akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu, sehingga ya namanya orang hebat itu kan Bapak Ibu orang yang menghebatkan orang lain. Jadi kalau kita orang hebat, ayo kita sama-sama hebatkan teman-teman kita biar sama-sama sukses, karena sukses bersama pahalanya lebih besar dibanding sukses sendiri. Jadi inilah sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Nanti kita ikutilah bagaimana proses dari kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Kholila dan juga Ibu Bulan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf selama kegiatan penilaian ini, karena ibu kita yang berdua ini kami nilai juga. Tentu kami berharap nanti nilainya maksimal atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Wakil. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan pengantar terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi ini. Tentunya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita berharap semua tetap semangat meskipun banyak tantangan ataupun hambatan yang akan kita hadapi selama kita menjadi namanya seorang pendidik. Itu bagaimanapun yang namanya pendidik pasti banyak menghadapi hal-hal yang tidak sempurna. Tapi bagaimanapun ketidaksempurnaan yang kita hadapi itulah yang menjadi upaya kita bagaimana untuk meluruskannya sehingga nanti apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari sama-sama kita perhatikan, kita simak dan kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama
Ibu Nurulillah Sifungkul SPD. Nanti yang kedua Ibu Sri Bulan Nandayani ala SPD. Tentunya mari sama-sama kita dukung, ya, kita beri support tentang kegiatan yang Ibu berdua lakukan ini. Nah baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada narasumber yang Bapak Ibu, ini lagu kami untuk menerapkan 7 jurus. Boleh kita buat gerakannya. Lagu ini itu untuk menyemangati kita bahwasanya siswa itu bisa kita taklukkan dengan 7 jurus ini. Juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan mungkin dengan tulus gunakan 7 jurus kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. 7 jurus bergerak bersamamu melangkah depan. 7 jurus bergerak, 7 jurus akan ku ingat. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kami akan melanjutkan materi kami. Itu tadi lagu kami menyemangati bahwa sebenarnya kita itu guru yang bisa menaklukkan siswa dengan 7 jurus tersebut. Untuk pada kali ini kami akan membahas jurus yang ke-6, bangun kolaborasi. Saat menaklukkan siswa itu kolaborasi yang paling kita perlukan. Bukan satu pihak saja yang bisa menjadi guru yang paling hebat, bahwa bisa menyelesaikan permasalahan konflik dalam arti dia permasalahan kecerdasan intelektual yang dialami siswa kita. Tapi dengan kolaborasi kita bisa membangun, menciptakan siswa kita yang kelak nanti berorang. Boleh Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Ice breakingnya 2 satu kelompok. Boleh minta tolong Bapak Ibu 2 per orang. Ya boleh. Ada selembar kertas ini untuk ice breakingnya. Ada yang maksudnya ada selembar kertas untuk ice breaking. Tunggu sebentar arahan dari Ibu Nurulillah. Terima sama ini. Sama Pak. Mana? Videonya. Kau sama Pam Kak? Nah. Dan SPT-nya silakan Bapak Ibu. Berdiri boleh, duduk boleh. Pun boleh Ini Pak. arahannya ada. Bapak Ibu silahkan
bangun jembatan kertas berdua tanpa berbicara. Ada salah kertas ini, Bapak Ibu ciptakan ini menjadi jembatan yang kuat tapi tidak boleh berbicara. Jangan berbicara, kerjanya cuma tangan doang. Ini jadi jembatan tapi jangan berbicara, kolaborasi, kerja bersama. Nanti jembatan ini gimana caranya kuat menopang. Tanpa berbicara ya Ibu. Tanpa berbicara, tanpa memberikan solusi atau pendapat. Silakan Bapak Ibu. Tanpa berbicara dan tanpa, silakan dikerjakan gimana caranya selembar kertas itu bisa jadi jembatan yang kuat, bisa nanti menopang benda. Coba praktekkan, bisa nggak dia menopang benda? Iya, tapi tidak boleh berbicara. Dia kelompok tapi tidak boleh berbicara. Boleh, silakan. Silakan dikerjakan tanpa berbicara. Tanpa boleh ada isyarat, pokoknya dikerja. Masing-masing aja. Tanpa boleh berbicara Ibu Mutia. Ya, tanpa boleh. Tanpa boleh. Bertanya pun nggak boleh. Kita kerja tanpa berbicara, tanpa isyarat, pokoknya kita kerja itu masing-masing aja. Tapi dia dalam keadaan berkolaborasi. Boleh dibaca di jembatan. Silakan. Dari jembatan bisa menopang dia, menopang benda. Nggak harus kuat, nggak harus berat bendanya, Bapak Ibu. Sudah selesai. Jadi Bu, oh, bisa dibuat bendanya, bisa nggak Ibu ada bendanya? Iya bisa. Oh ini jadi, oke. Udah Bu, udah jadi, udah berhasil. Ada lagi? Ada yang berhasil? Boleh dibikin lagi ya penadanya di atasnya biar seperti jembatan ya. Silakan bikin Bu. Udah. Ibu Mariam yang lain Bu, ada yang berhasil? Tanpa berbicara, tanpa bilang apa-apa. Tidak boleh ya. Limpah kan Bu. Itu nggak pakai buku Kalila. Oke, udah jadi selesai dia apa itu? Dan yang selesai. Ini Bu. Sudah selesai Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Laila, Pak Amka. Boleh dikasih. Bu Inma udah selesai? Bu Frida? Bu Mutia? Dari ice breaking ini saya minta satu Bapak atau Ibu yang memberikan refleksinya Dapat bagaimana dengan refleksi kita ini untuk kerjanya dan maksudnya keaktifan kerja berjalan nggak dia tanpa komunikasi, tanpa bicara. Ada Ibu? Saya tunjuk ibunya. Ibu Asri saya tunjuk. Oke, Ibu Asri. Terima kasih kepada Ibu Nurholina. Kalau tim kami 2 orang tadi memang dikasih kertas tanpa komunikasi membangun jembatan. Dari hal ini kalau isyarat tidak ada sedikit tadi, tapi namun pun di situ saya bekerja, Ibu Mariam juga sesuai dengan apa yang saya inginkan tadi. Ibu itu juga mengarah ke sana. Jadilah dia bentuk jembatan yang bisa menopang benda. Artinya kami sudah ada insting sebagai guru kita, sudah sama-sama ada insting kebaikan dalam hal ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada lagi yang lain Ibu? Bu Laila? Terima kasih Bu. Kalau menurut saya kolaborasi tidak akan maksimal bisa kita laksanakan tanpa komunikasi yang baik. Memang akhirnya kami berhasil, tapi dengan effort yang lebih harus lebih banyak. Tapi kalau seandainya bisa berkomunikasi, kita bisa mengungkapkan ide, teman kita bisa mengungkapkan ide,
Saya yakin, besar keyakinan saya bahwa pekerjaan yang diberikan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Terima kasih kepada Ibu Laila. Terima kasih kepada Ibu Nurholina sudah memberikan saya kesempatan. Bapak Ibu, kami kemarin melaksanakan pelatihan fasilitator daerah di Sibolga, batch 3. Kami itu diberikan pelatihan 7 jurus guru BK hebat. Dengan 7 jurus ini kami diharapkan mampu lebih baik lagi untuk mengelola atau membina siswa di lingkungan kita dan membagikan 7 jurus ini kepada guru non BK juga. Dalam kesempatan ini kami mengangkat tentang bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini bertujuan itu untuk membuat kita lebih gampang mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh siswa kita, baik dia dalam pembelajaran, baik dia dalam adab, baik dia dalam permasalahan pribadinya sendiri. Dengan kolaborasi ini, tidak saja guru BK yang akan menangani siswa dengan permasalahan yang tadi disebutkan itu, tapi Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran atau guru wali kelas juga mampu untuk memberikan penanganan untuk siswa kita. Tadi udah dijelaskan oleh Ibu Nurholillah itu ada dia mengapa kolaborasi itu penting. Kolaborasi itu penting untuk lebih gampang kita untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Ibu Nurholillah juga udah menyebutkan peran guru dan guru BK, di mana dalam peran ini kita berkolaborasi sebagai pendidik yang akan mengantarkan siswanya lebih baik, dan manfaat kolaborasi juga sudah disampaikan oleh Ibu Nurholillah. Baru tadi identifikasi masalah juga sudah disampaikan. Identifikasi masalah ini terbagi dari identifikasi universal, terarah, intensif. Ada 3 nanti kita identifikasi permasalahan siswa kita itu. Ada 3, dia tadi sudah dijelaskan juga, universal, terarah, dan intensif. Dan Ibu Nurholillah juga sudah menjelaskan indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah siswa. Karena guru BK itu bukan guru yang hebat yang hanya mampu menyelesaikan masalah siswa, tapi guru BK itu membutuhkan kolaborasi dari guru mata pelajaran, wali kelas, bahkan kepala sekolah untuk mengidentifikasi menyelesaikan setiap permasalahan yang dirasakan oleh siswa kita. Di sini Pak, kami di sekolah ini kolaborasinya itu sudah baik sekali, dalam artian wali kelas dengan guru BK itu selalu saling berkoordinasi tentang permasalahan siswanya. Baru di sekolah ini ada kita pelajari kemarin Pak itu referral penanganan siswa. Penanganan siswa juga kita pelajari kemarin. Di sekolah kita juga ada dia penanganan siswanya itu yang disebut dengan SOP, Standar Operasional Prosedural SMA Negeri 1 Angkola Barat. Di sini kami itu melaksanakan SOP ini dimulai dari kasus ringan, kasus sedang, kasus berat, kasus luar biasa, yang dalam artian kalau dalam pembelajaran kita ini disebutkan dengan universal, terarah, dan intensif. Kami memang mempunyai SOP kasus ini yang itu diambil dari, misalnya di dalam kelas itu ada aduan dari guru mata pelajaran. Dia mengadukan permasalahan siswa ini kepada wali kelasnya sebanyak 3 kali, dan guru mata pelajaran sudah memproses di dalam kelas sebanyak 3 kali. Ternyata sama dengan yang kita ceritakan di terarah itu, dia berulang dia permasalahannya, sehingga guru mata pelajaran yang di dalam kelas itu menyerahkan kasus ini kepada wali kelas. Tapi sesampainya di wali kelas Pak, permasalahan ini tidak akan langsung tindakan dari wali kelas. Wali kelas itu akan memberikan nasihat secara lisan. Sebenarnya guru wali kelas atau guru mata pelajaran di sekolah kita ini sudah mampu mengerjakan pekerjaan guru BK. Guru wali kelas itu menasihati dulu, memberikan arahan, membimbing, tapi ternyata dia masih terus berulang kejadiannya,
dan terus melakukan kesalahan yang sama, itu semua diaplikasikan di website aplikasi BK SMA Negeri 1 Angkola Barat secara online. Setiap guru ini mempunyai password dan username untuk memasukkan permasalahan dan kejadian yang terjadi di dalam kelas. Kami guru BK tidak perlu ke dalam kelas dengan melihat di website saja, Pak. Kami sudah tahu bahwasanya di kelas 10.1 misalnya, murid si A melawan kepada guru A, seperti itu. Dan kami melihatnya dari aplikasi. Dari aplikasi ini kami akan menindakinya dengan SOP tadi. Kalau dia berat itu langsung ke BK, tapi kalau ringan wali kelas yang memproses, seperti itu. Kalau di sini, jadi kolaborasinya di sini sebenarnya sudah dipersiapkan dan sudah terarah. Tapi dengan adanya kami pengimbasan ini, semoga lebih kerjasama lagi antara guru BK dengan guru mata pelajaran. Mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid atau problem solving. Betul sekali, identifikasi masalah dulu. Memang kami terlebih dahulu itu melaksanakan identifikasi. Kita harus melaksanakan identifikasi masalah yang ditemukan guru, orang tua, atau staf melalui observasi. Identifikasinya, kenapa anak ini bisa tidak mengerjakan PR, kenapa anak ini selalu melawan kepada guru. Dalam keadaan ini memang kita harus melakukan identifikasi sebelum memberikan tindakan. Setelah melaksanakan identifikasi, kita diskusi awal dalam konferensi kasus. Diskusi awal itu maksudnya kita Bapak Ibu harus jangan langsung menindak siswa yang bermasalah, tapi kita harus mencari informasi, menganalisis data, menentukan level permasalahannya, kemana dia harusnya kita serahkan atau tindakan apa yang kita ambil. Setelah kita diskusi awal, baru kita penetapan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan. Tingkatan itu maksudnya tadi sudah saya jelaskan, dia ringan, sedang, berat, luar biasa. Setelah penetapan tujuan strategi intervensi berdasarkan tingkat, kita implementasi dan monitoring. Maksudnya itu intervensi dijalankan sesuai rencana tim, data hasil kumpulan oleh guru dan konselor secara berkala atau monitoring kemajuan. Ini maksudnya kalau setelah kita intervensi, dia harus panggilan orang tua atau membuat perjanjian. Setelah tadi 4 identifikasi mekanismenya, baru kita boleh melakukan tindakan. Tidak boleh sembarangan memberikan tindakan kepada siswa. Tidak, karena kita ini diikat oleh undang-undang sebagai guru yang mendidik, pendidik, atau pengajar. Kalau ini sebenarnya kita cuma pengajar aja, tidak pendidik lagi dikatakan. Karena sedikit-sedikit bermasalah, kita akan dimarahin orang tua atau dilaporkan oleh siswa kita. Yang